perbandingannya dengan angkutan umum. Ya, Hmm. kan pemerintah tidak memberi subsidi orang membeli kendaraan pribadi kan, Iya, iya. kecuali yang zaman Mulyono yang agak sinting itu. Sebagian besar tuh artinya kalau dulu kita menganggap seolah-olah perumahan itu masalah masyarakat miskin, yaitu dalam definisi desil pendapatan 1 sampai 5 atau 6. Sekarang kita melihat data-data sampai desil 10 yang paling kaya sekalipun itu hanya sebagian kecil yang mampu membeli rumah. Oke. Ketika Orde Baru mulai kehabisan uang Pertamina karena korupsi dan lain sebagainya, itu kita mulai mengalami apa yang disebut neoliberalisme yang dimulai tahun 79 di Inggris, kemudian tahun 81-82 dengan Reagan. Properti itu menguntungkan terutama di negara sedang berkembang karena kesenjangan antara demand dan supply besar sekali. Jadi mereka ingin sekali masuk gitu. Dengan pengembalian modal 10%, 15%, sementara di negara mereka 3%, 3% aja udah bagus banget. Ya. Iya. Nah, pada saat yang sama, kita memerlukan itu. Kita dalam pengertian pemerintah Orde Baru ya. Jadi kita kolaborasi dengan Papanomics. Jadi kawan-kawan bengkel jangan kaget kalau misalnya ini nongol di akun YouTube-nya di Bengkel Video gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas atau ngupas sesuatu yang sebenarnya ini isu yang klasik sih, Bang. Tapi beberapa kali jadi isu musiman yang muncul habis itu tenggelam, muncul tenggelam lagi. Nah, kali ini kita datang ke kantornya Bang Marco Kusumabijaya. Nah, ini namanya Rujak Rujak Center for Rujak Urban Center Study. buat Urban Studies. Nah, Tapi sebetulnya koreksi ini bukan kantor saya sudah tidak berhak karena saya bukan lagi pengurus. Saya nebeng. oh iya, Bang Marco nebeng ternyata di kantornya. Nah, sebenarnya penasaran aku, Bang. Rujak itu singkatan dari apa, Bang? Kalau feelingku rumah Jakarta. Kenapa kamu menganggap itu singkatan? Oh, bukan ya? Bukan sih. Bukan singkatan. Rujak adalah rujak. Oh, oke. Ternyata beneran Rujak namanya. Iya. Aku kira namanya itu rumah Jakarta, Bang. Enggak, kami pakai kata rujak karena rujak adalah metafor untuk kota. Oh, oke. Campuran berbagai bahan Iya. yang pedas asamnya bisa diatur sesuai subjektivitas. Dalam sekali maknanya Rujak ini. Loh. Bang Marco, jadi gini Bang, kita kedatangan isu perumahan ini sepertinya itu kan, ya kalau kita bilang musiman Bang. Jadi kadang datang, kadang muncul gitu kan, terus kemudian habis itu hilangnya mungkin lama, nanti muncul lagi kayak gitu. Nah baru-baru ini kan kita, jadi sebenarnya keluhan itu kan udah lama tuh Bang, soal harga rumah yang naik, ya kan. Terus kemudian nggak terjangkau, itu kan problem-problem klasik yang sebenarnya udah banyak tuh disorot sama ibaratnya kayak masyarakat sipil, terus kemudian pengamat-pengamat, salah satunya Bang Marco itu kan, kalau kita lihat kan jejak rekamnya udah banyak nyoroti soal isu ini. Nah Bang, kalau misalnya dilihat dari isunya nih Bang, krisis perumahan, yang dimaksud krisis perumahan tuh kayak model kayak krisis ekonomi nggak sih Bang? Atau krisis ekonomi bisa menyebabkan krisis perumahan? Krisis perumahan kalau menurut penelitian kami itu terjadi karena memang sekarang itu sebagian besar orang tidak akan mampu membeli rumah. Oke. Sebagian besar itu artinya kalau dulu kita menganggap seolah-olah perumahan itu masalah masyarakat miskin, yaitu dalam definisi desil pendapatan 1 sampai 5 atau 6. Sekarang kita melihat data-data sampai desil 10 yang paling kaya sekalipun itu hanya sebagian kecil yang mampu membeli rumah. Oke. Jadi ya memang itu sudah lama gitu. Ya. Nah, apakah krisis itu terkait dengan krisis ekonomi? Sebetulnya seharusnya bisa dilepas. Karena sebetulnya membangun rumah itu yang paling baik adalah ketika terjadi krisis ekonomi. Oke. Karena kalau terjadi krisis ekonomi, harga-harga untuk membangun rumah itu mestinya turun, barang-barang untuk bahan-bahan untuk bangun rumah, juga tanah. Ya. Iya. Sekarang kita sedang mengalami sebenarnya orang mau jual tanah nggak laku tuh, susah banget jual tanah. Tapi selalu paradoksnya itu memang demikian. Ketika barang-barang murah, waktunya baik untuk membangun perumahan, alasannya adalah wah sayang dong uangnya karena lagi krisis. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh baik, ya barang-barang kan ikut naik. Iya. Jadi lagi-lagi nanti akan mengalami hambatan nih.
Itu bukan hanya 1-2 tahun terakhir. Ini sudah sejak Orde Baru kita alami demikian. Artinya memang tadi Bang, aku dapat poin itu. Krisis ekonomi memang tidak melulu mengakibatkan krisis perumahan kira-kira begitu ya. Tapi dalam konteks sekarang nih Bang, kalau krisis perumahan itu kan ternyata ada beberapa yang jadi isu krusial tuh Bang. Misalnya kalau kita ngomong backlog, ketersediaan. Jadi antara apa namanya permintaan tuh dengan ketersediaan ternyata sampai saat ini kita mengalami backlog yang cukup gapnya agak lebar tuh. Nah kalau dari pandangannya Bang Marco nih, backlog tadi itu sebenarnya ada di titik mana kita ngomong backlog itu datanya benar Bang? Mazhab saya itu tidak terlalu pusing soal angka. Iya. Karena angka itu hanya disebabkan oleh sistem yang salah. Oke. Jadi sudah lama saya mengatakan kita harus mengubah sistem. Nah, sistem yang penting itu adalah apa yang disebut sistem perumahan sosial. Oke. Kalau kamu mau melihat mengapa terjadi backlog, tentu saja karena makin lama harga rumah itu naik, jadi makin banyak orang yang tidak bisa menjangkaunya. Mengapa itu terjadi? Karena tidak ada yang mengerem inflasi dalam harga rumah dan tanah. Ini juga sebetulnya pengetahuan umum di kalangan ekonom, tapi memang jarang sekali ada ekonom yang mengkhususkan diri di perumahan. Jadi ketika Anda mendengar orang secara bercanda mengatakan tiap Senin hari Senin harga rumah naik, itu memang benar. Sebab kalau kamu bandingkan dengan barang-barang lain, katakanlah dengan membaca terbitan Bank Indonesia tentang harga komoditas ya setiap 4 bulan atau 3 bulan gitu. Harga rumah dan tanah itu meningkatnya atau inflasinya, kalau kamu mau sebut tingkat inflasinya itu bisa sampai 15%, 20%. Jadi itu 3 sampai 5 kali dibandingkan barang-barang lain. Saya sengaja tidak mau menggunakan kata komoditas supaya tidak dikacaukan. Salah satu kekacauan terjadi karena rumah dianggap komoditas. Padahal perilakunya tidak demikian. Tadi ketika saya mengatakan tiap hari Senin harga rumah naik, itu kan artinya bukan barang komoditas itu. Kalau komoditas itu artinya apa toh? Harganya naik turun, tergantung pada supply and demand. Dalam perumahan itu tidak pernah terjadi naik terus, terutama di dalam apa yang disebut ekonomi sedang berkembang. Karena apa? Karena jarak antara kebutuhan dengan penyediaan itu, demand dan supply itu besar sekali. Jadi Anda mau tambah supply berapapun, harganya nggak turun-turun. Nah, itu yang harus dikendalikan. Karena kalau itu tidak dikendalikan, Anda kejar-kejaran nggak selesai-selesai. Nah, ini kita udah punya pelajaran yang tidak dipelajari. Gitu. Pelajaran itu dari Orde Baru. Orde Baru dari Pelita 1 sampai Pelita 5, anggaran perumahan itu naik 13,5 kali lipat. 13,5 kali lipat? 13,5 kali lipat, dari Pelita 1 sampai Pelita 5. Ya. Tetapi, jumlah rumah yang dapat dibangun dengan ini anggaran ya, APBN ya. Jumlah rumah yang dapat dibangun dengan APBN itu hanya meningkat 2,5 kali. Lah. Mengapa? Ya karena harga rumahnya kan naik juga gitu. Mengapa harga rumahnya naik? Karena ada dalam gap yang besar, Orde Baru itu mensubsidi kepemilikan pribadi. Dalam keadaan gap supply dan demand besar, orang dapat rumah dibeli dengan subsidi negara, ya dia jual lagi dong, dapat untung lebih banyak. Nah, ini yang sampai sekarang masih diikuti. Ya, kalau kamu lihat subsidi-subsidi itu kan langsung melalui bank, melalui pengembang menjadi kepemilikan pribadi. Ini yang menurut saya memang kalau kamu bisa lihat juga ini dari kekacauan dari dalam hal berpikir tentang negara. Subsidi negara, uang negara itu kan uang publik ya. Dikonversi menjadi milik pribadi. Nah, kamu bisa saja menganggap secara tergantung ideologi kamu itu baik atau tidak. Tapi begini, kalau mau jelas, perbandingannya dengan angkutan umum. Kan pemerintah tidak memberi subsidi orang membeli kendaraan pribadi kan, kecuali yang zaman Mulyono yang agak sinting itu, mobil listrik ya. Mobil listrik. Itu salah karena apa? Uang publik
dikonversi jadi aset pribadi. Iya. Itu salah. Nah, dalam hal angkutan umum, itulah yang terjadi. Negara mensubsidi angkutan umum, terbuka untuk siapa saja. Siapa saja boleh pakai. Kalau kamu pakai, maka kamu dapat subsidi. Kalau kamu nggak pakai, ya kamu tidak dapat subsidi. Itu namanya barang sosial. Jadi, tidak perlu dipersoalkan subsidinya berapa, karena barang itu tetap punya bersama. Beda kalau subsidi perumahan seperti yang berlaku sekarang. Nah, obatnya itu cuma satu, yang karena tidak dilakukan menjadi masalah yang kita kenal sekarang menjadi krisis, yaitu perumahan sosial. Perumahan sosial itu artinya kita harus membangun sistem, dan dengan sistem itu membangun cadangan perumahan di luar pasar bebas. Oke. Ya, orang tuh sebetulnya kita ini punya pelajaran yang sudah sangat banyak. Singapura itu sebenarnya hampir semua perumahan sosial. Orang nggak sadar aja, orang pikir itu rumah pribadi, tidak gitu. Nah, kita sudah punya peraturan-peraturan yang tapi tidak dilaksanakan. Oke, apa itu Bang? Coba. Antara lain, di dalam Undang-Undang Rumah Susun atau Undang-Undang Perumahan, disebutkan pemerintah harus membentuk badan penyelenggaraan rumah susun yang antara lain mengurus kalau rumah itu dibangun dengan subsidi negara, tidak boleh dijual ke pasar bebas. Oke. Ya, jadi Anda bayar, tapi Anda 5 tahun pertama bahkan tidak boleh alih hak, ya. Dan sesudah itu juga nggak bisa dijual ke pasar bebas, harus kembali kepada badan itu, dan badan itu mengembalikan uang Anda dengan tingkat bunga yang tidak mengikuti pasar. Gitu. Oke. Itu persis yang terjadi di Singapura, yang namanya Housing Development Board. Itu mengelola perumahan itu, dananya dari tabungan bersama yang namanya Central Provident Fund. Itu juga hal yang tidak ada di Indonesia. Tadinya kan Tapera mau digalakkan, tapi Tapera tanpa badan ini, ya tangan kiri tanpa tangan kanan. Dan sebaliknya kalau badan itu ada, Tapera tidak ada, ya tangan kanan tanpa tangan kiri itu. Oke, artinya Jadi sistem itu. Nah, saya lebih concern membangun sistem. Jumlah itu nanti akan dengan sendirinya terjadi. Tentu saja kamu bisa targetkan. Tapi kalau kamu cuma menargetkan angka tanpa menargetkan pembangunan sistem, ya nggak akan jadi-jadi. Karena itu jangan tanya lagi soal angka itu. Betul. Ini Bang, ini sebenarnya relate nih Bang. Kita mau sinkronkan dengan, ini kan pemerintah tuh lagi punya program ya, pembangunan 3 juta rumah. Saya udah bilang jangan ngomong. Iya, mau ke sana sih arahnya. Tapi ternyata kan banyak orang bilang ini tidak make sense dan impossible sepertinya. Kalau ngelihat beberapa waktu terakhir ini ternyata ada 2 dirjen di Kementerian Perumahan juga resign katanya. Meskipun kita belum bisa konfirmasi nih alasan resignnya apa. Tapi ternyata sepertinya program 3 juta rumah ini kalau misalnya tadi kita berpijak ke pemikirannya Bang Marco ini, seharusnya pemerintah begitu kan sih Bang pemikirannya gitu? Gini, kalau Anda membangun 3 juta tapi sistemnya salah, jadi ya make sense ya. Tidak menjadi perumahan sosial dalam satu sistem yang dapat jadi perumahan sosial itu gunanya begini. Satu, menyediakan stok di luar pasar bebas. Dengan itu, kalau kita tumpuk terus stoknya dalam jumlah yang mencukupi, dia akan mengendalikan hak pasar bebas, kan? Oke, betul. Ya. Kedua, para pejabat kita sering tidak sadar, perumahan itu hak asasi manusia. Betul. Nah, kalau itu hak asasi manusia, orang harus dipenuhi berapapun kemampuannya. Kan pengertian hak asasinya begitu. Nah, mengapa perumahan yang tadi kamu bilang tuh tidak populer atau kadang-kadang jadi ada isu ya, kadang-kadang tidak. Musiman. Ya, kalau bagi kami sih tiap hari kami bertelur di situ. Tiap hari bahas itu. Itu menurut saya ada hubungan dengan sejarah kita. Kenapa? Karena sejarah kita itu sibuk mempalawankan para pejuang hak-hak asasi yang bersifat politik dan kebebasan ekspresi, kan? Makanya pahlawan kita tuh pasti tidak salah ya. Iya, betul. Sayang aja kalau hanya itu. Iya. Termasuk Haris Asar, pejuang kan. Kemudian sekarang siapa lagi? Pokoknya di bidangnya pasti di bidang hukum, di bidang. Iya. Spesifik di kebebasan berekspresi, pendapat ya gitu. Karena hak asasi yang demikian itu berarti sebetulnya kita minta negara pasif. Tidak melakukan sesuatu, kan? Iya. Jangan nangkep orang sembarangan, jangan membredel pers dan sebagainya. Nah, ini yang berkepentingan tuh memang bersuara keras, media dan sebagainya. Tapi kami yang berjuang di hak asasi manusia perumahan itu ya sepi. Karena apa?
Karena hak asasi manusia di bidang perumahan itu artinya apa? Anda minta negara berbuat aktif sesuatu. Lebih sukar. Padahal itu tercantum di dalam hak asasi manusia, meski di dalam undang-undang dasar, cuma disebut kebutuhan dasar. Kemudian di dalam undang-undang HAM, tapi yang menarik, kita itu juga punya undang-undang yang meratifikasi Covenant. Kovenant PBB tentang hak-hak ekonomi sosial budaya, yang di dalamnya ada hak hunian layak. Jadi artinya ketika kita menyebut perumahan itu sebagai kebutuhan dasar, harus dibaca sebagai hak asasi manusia. Betul sepakat. Lah, kalau hak asasi manusia itu harus dipenuhi, pemerintah harus aktif. Tidak ada jalan lain di seluruh dunia itu bangun sistem perumahan sosial. Oke Bang, sepakat. Kamu kalau mau tahu mengapa itu tidak terjadi? Nah, ini mau tanya Bang. Karena sejarah Orde Baru. Oke. Sejarah Orde Baru itu artinya apa? Semua pemikiran sosial dianggap komunis, ya kan? Iya. Kemudian ketika Orde Baru itu naik, kita tiba-tiba kaya minyak kan? Kaya barang tambang, kaya minyak. Iya. Bangun. Tapi sesudah tahun 74 atau 76 ya, ketika Pertamina bangkrut, kan kelihatan tuh, Soeharto pidatonya berubah gitu. Pidatonya itu mengatakan, tidak berarti negara akan memberikan rumah secara cuma-cuma. Karena itu kita perlu melibatkan pihak swasta. Selalu begitu, kamu lihat pidato. Oke. Nah, kalian kan nggak apa-apa kalian tidak mendalami itu. Memang kami ya mendalami seperti itu. Akar masalah itu. Sampai pidato-pidato ya kita baca tuh, kita ikuti sejarahnya. Jadi investasi. Oke, nah ini ada hubungan dengan cara sekarang. Kalau Anda menargetkan sekian juta rumah dalam waktu kan, lalu begitu ada kata investasi, itu kan berarti Anda akan melemparkannya ke pasar. Betul. Orang nggak akan jadi investor kalau dia tidak untung gitu loh. Oke. Nah, bisa investor untung, tapi harus dibuat sistem yang berbeda. Kalau kamu menguntungkan investor dengan sistem yang ada, artinya bunga yang mengikuti bunga bank komersial dan lain sebagainya, tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai dan tidak akan tercapai bukan hanya dalam arti angka yang penting ya, tapi tidak mencapai tujuan menekan inflasi perumahan yang dalam jangka panjang akan makin buruk. Betul. Jadi pengertian saya tidak tercapai itu bukan angka yang penting, tapi menekan inflasi, menciptakan sistem, karena ini adalah hak asasi manusia, maka harus tersedia untuk siapapun di luar pendapatannya berapapun. Karena kita kan seperti air minum tuh hak asasi manusia. Iya, betul. Kan nggak bisa kamu bilang, saya nggak punya, kamu nggak punya uang jadi nggak usah minum ya. Nggak bisa gitu. Iya. Ya, itu. Oke, berarti sama kalau misalnya ketika kita butuh air minum yang itu bukan hak kita gitu ya Bang, tiba-tiba masuklah swasta jual air kemasan. Ya. Persis begitu ya problem kita di Bang, itu soal perumahan ya. Masalahnya, kalau di dalam air minum tetap kita ada PDAM kan. Iya. Yang privatisasinya juga kan ditentang banyak pihak. Karena dasar yang sama, itu ada hak asasi manusia. Iya. Sebetulnya tidak harus hitam putih, ya. Tapi dengan kesadaran bahwa barang-barang tertentu tidak harus semua juga. Barang-barang tertentu harus dipenuhi dengan cara sosial. Lebih dari itu mau dilakukan secara swasta ya silakan gitu. Iya. Tetapi jangan sampai cara-cara pasar bebas itu malah menguasai atau itu yang terjadi sekarang. Atau menghambat. Ya. Itu yang terjadi. Karena sekarang. yang terjadi Iya. dia meningkatkan terus harga kan, terjadi spekulasi terus-menerus. Iya. Bang, kalau misalnya kita ngacu nih di beberapa, jadi kalau misalnya Rujak ini kan mengeluarkan ada beberapa solusi itu Bang ya. Salah satunya yang kita lihat tuh koperasi perumahan. Nah, kalau misalnya tadi berpijak dari pemikiran Bang Marco nih soal perumahan sosial segala macam, kita di dalam situasi hari ini kira-kira koperasi perumahan tuh bisa jadi koperasi perumahan itu adalah perumahan sosial. Iya. Karena tidak dilempar ke pasar bebas. Iya. Sederhana itu. Dan itu kira-kira solusi yang akhir ya? Menurut saya iya. Tapi ya kita harus, kalau ini dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil seperti kami, ini kan tidak akan mencapai dampak besar. Betul. Harus negara yang terlibat. Tapi ya mudah-mudahan kita mengumumkan pendekatan koperasi ini, siapa saja yang mau ikut, kita mau bantu. Dan selama ini ada beberapa lahan yang sedang kita bantu. Prinsip koperasi itu ya persis sama perumahan sosial. Jadi orang nggak bisa jual. Iya. Tidak ada jual beli. Oke. Jadi orang bukan memiliki flatnya, ya, yang memiliki gedung ini yang kita berada di sini, rumah flat Menteng ini, yang memiliki gedung ini adalah koperasi.
anggota mempunyai hak menggunakan milik koperasi, tapi tidak memiliki dalam pengertian Asetnya. asetnya itu kita tidak bisa jual beli. Karena kita tidak bisa jual beli, maka tidak perlu ada pertelaan. Ya, pertelaan itu banyak konsekuensinya. Pertelaan itu dari SHM tanahnya akan menjadi HGB, itu merugikan pemilik tanah kan. Iya. Kemudian pertelaan itu maaf ya melibatkan para notaris dan ahli hukum kan, itu kan biaya. Kemudian kalau transaksi jual beli itu kan juga ada pajak toh. Betul. Nah, koperasi itu sebenarnya sudah demikian indah diciptakan oleh pendiri Republik namanya Muhammad Hatta. Ya orang menikmati fasilitas koperasi karena dia adalah anggota. Jadi bukan dia beli gitu. Oke. Kalau dia keluar sebagai anggota, ya dikembaliin barang yang dia pakai, dalam hal ini rumah, dan uangnya dikembalikan. Oke. Jadi itu salah satu bentuk perumahan sosialnya. Itu statusnya apa sih Bang? Jadi penyewa atau nanti kalau misalnya Sudah dibilang anggota koperasi. Iya kan anggota koperasi, iuran dia kan di situ. Bayar iuran. Oke, itu aja sebenarnya. Kan banyak yang nanya tuh kalau misalnya koperasi perumahan ini statusnya apa gitu ya. Tetap nanti kalau misalnya dia udah nggak jadi anggota ya udah. Statusnya anggota koperasi. Anggota koperasi. Nah, Menarik, ini contoh memang saya pahami. Banyak sekali orang tidak paham koperasi itu apa, padahal kita punya kementerian koperasi. Iya. Dan koperasi disebut di dalam Undang-Undang Dasar ya, penjelasan. Iya. Tapi jangan lupa itu. Nah itu gara-gara menurut saya sejarah politik kita, Orde Baru. Dan jangan lupa ketika Orde Baru mulai kehabisan uang Pertamina karena korupsi dan lain sebagainya, itu kita mulai mengalami apa yang disebut neoliberalisme yang dimulai tahun 79 di Inggris, kemudian tahun 81-82 dengan Reagan. Tapi seluruh Barat neoliberalisme. Neoliberalis itu artinya kebebasan modal. Oke. Mengapa mereka memperjuangkan itu? Karena menurut para kapitalis, sebelum-sebelumnya itu sampai tahun 70-an itu pertumbuhan ekonominya kecil. Gitu. Jadi pengembalian modal itu rendah. Jadi harus dibebaskan. Kebebasan itu mencakup investasi di ruang-ruang baru, termasuk negara sedang berkembang. Nah, di negara sedang berkembang, sebetulnya di negara maju juga kapital neoliberalisme masuk ke properti ya. Kalau kamu ingat, proyek pertama sesudah Thatcher berkuasa itu adalah waterfront tuh, yang di Dockland. Di Amerika namanya Baltimore Waterfront. Properti itu menguntungkan terutama di negara sedang berkembang. Karena kesenjangan antara demand dan supply besar sekali. Jadi mereka ingin sekali masuk gitu. Dengan pengembalian modal 10%, 15%, sementara di negara mereka 3% aja udah bagus banget. Ya. Nah, pada saat yang sama, kita memerlukan itu. Kita ada pengertian pemerintah Orde Baru ya. Seperti dalam pidato-pidato Soeharto. Dan pada saat yang sama mereka sangat anti komunis yang menurut saya menjadi kebablasan, ide-ide sosial semua yang dituduh komunis. Oke. Udah ketemu sebenarnya akar masalahnya ya, kawan-kawan Papanomics ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal koperasi perumahan tadi, saya mau tanya tuh ke Bang Marco, hambatannya apa Bang sampai sekarang nih Bang? Jadi gini, dengan koperasi itu ya, kita hanya bisa menekan biaya-biaya spekulatif. Misalnya kan kita tidak ada biaya marketing. Iya kan ada. Jadi kalau marketingnya cuma di medsos aja Bang. Nah, ini WhatsApp group. Iya WhatsApp group ya. Iya. Kedua, kita memangkas biaya-biaya transaksi juga kan nggak ada transaksi. Ketiga, kita memangkas biaya operasional. Itu yang sering menjadi bahan perselisihan kalau di apartemen-apartemen kan. Karena apa? Karena si pengembangnya itu mengambil untung dari iuran yang namanya IPL itu. IPL, Negara Lingkungan itu kan. Itu selalu ribut kan. Iya, betul. Nah, kita kan enggak. Kita terbuka kan. Kita butuhnya sekian nih karena ada tukang yang harus perbaikan ini. Udah. Kalau enggak ya enggak gitu. Tetapi kita enggak bisa menurunkan bahan bangunan toh. Nah. Kecuali nanti insya Allah kalau koperasi kita anggotanya udah beribu-ribu, kita bisa beli beton atau beli semen. Produksi sendiri itu ya? Enggak lah, kita beli bersama-sama. Apa istilahnya itu? Gelondongan ya, bisa tekan harga. Tapi belum. Tantangan berikutnya adalah tanah. Bagaimanapun kan tanah disewa. Itu kita udah pangkas. Jadi kalau biasanya kan orang mengembang ini kan pengembang beli tanah putus tuh. Karena dia beli putus, lalu dia bebankan putus kepada pembeli. Dengan keuntungan beratus-ratus %. Ya kan? Kita menyewa. Gitu. Nah menyewa
itu memang negotiable gitu. Selama ini kita berusaha menekannya. Tapi tetap itu terpengaruh pasar ya. Jadi tidak sepenuhnya bebas dari pasar bebas kan, karena orang yang punya tanah juga mikir kan. Nah, sekarang nih keadaan karena orang tidak bisa jual tanah dengan mudah, bersedia disewa. Oke. Itu sebetulnya. Karena itu kita berkejaran dengan waktu. Ini waktunya tadi itu saya bilang, ini adalah waktu yang baik untuk bangun perumahan. Nah, di sini menurut saya perlu bantuan pemerintah. Ini adalah kesempatan pemerintah untuk memutus krisis perumahan kalau dia pandai dan tidak sibuk ngomongin angka, tapi bangun sistem. Betul sepakat. Gunakan tanah pemerintah, gunakan sistem koperasi. Jadi kalau pemerintah meminjamkan uang ke koperasi, ya kan kolektif ya, bukan ke individu-individu. Jangan memberi subsidi ke individu-individu, nanti dia jual lagi tuh. Iya betul. Apalagi kalau udah jadi aset begitu kan jadi kayak ini ya Bang ya. Iya. Koperasi kan asetnya itu punya kolektif. Iya. Punya koperasi gitu. Oke. Bang, kalau misalnya koperasi perumahan itu berarti banyak memangkas komponen-komponen biaya tadi itu ya? Cuman jangan kaget ya, di dalam tata istilah glosariumnya Kementerian Koperasi itu tidak ada koperasi perumahan. Iya. Kan cuma ada koperasi serba usaha, koperasi pinjam, koperasi simpan pinjam, lalu koperasi satu lagi simpan pinjam, serba usaha, konsumsi produksi gitu kan. Iya. Tapi nggak ada koperasi perumahan. Tapi mereka mulai sadar, teman-teman koperasi itu udah mulai berdialog dengan kita. Ya, saya nggak tahu mereka sejauh apa sekarang merancang mungkin Perpres atau apa supaya ada koperasi perumahan. Betul. Yang perlu digarisbawahi memang sebenarnya ini soal mindset aja Bang ya. Soal mindset. Jadi pemerintah kalau misalnya nggak pakai mindset yang mengubah paradigma yang lama nih Bang ya, terjadi terus nih soal inflasi, krisis perumahan segala macam. Nah Bang, pesan terakhir nih Bang. Kalau misalnya tadi pemerintah mungkin bisa disadarkan nih, kira-kira Bang Marco mau ngomong apa nih sama pemerintah nih kira-kira? Sediakan anggaran dengan bunga rendah dan dipinjamkan melalui koperasi-koperasi perumahan. Jadi jangan ke individu-individu. Kedua, pakai tanah-tanah dan tanah-tanah pemerintah sehingga kita nggak boros lahan harus nyari tanah tanah perawan yang di luar kota itu nggak baik. Kita harus menggunakan kembali tanah-tanah di dalam kota. Jadi kita melakukan daur ulang tanah. Tapi inventarisir dulu berarti ya Bang ya? Oh iya, itu datanya ada di Kementerian Keuangan, ada di macam-macam kementerian dan itu sangat mudah. BUMN kita kan juga punya banyak tanah. Iya. PT KAI, kemudian banyak dianggurin. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak tuh punya tanah banyak sekali. Sayang soal itu tidak dimanfaatkan. Lalu dengan peraturan dan tata ruang seperti ini, mudahkan gitu. Kan dulu Jakarta ini sebelum ada Pergub zamannya Anies Baswedan itu, di kampung-kampung Jakarta nggak boleh 4 lantai. Konyol kan? Yang boleh tinggi cuma yang di jalan-jalan besar. Kita nggak boleh lebih dari 2 lantai, KLB, koefisien lantai bangunannya hanya boleh maksimum 1,2. Ini kita adalah yang pertama yang memanfaatkan aturan baru boleh 4 lantai. Langsung bikin 4 lantai. Ya, karena aturan itu juga mengatakan tanahnya tidak harus besar. Kan dulu itu kalau Anda mau mengembangkan sesuatu minimal 5.000 meter. Siapa yang punya tanah 5.000 meter? Pasti orang kaya. Nggak masuk akal. Nah, dengan sistem ini, kita bisa jadi pengembang sendiri. Itu yang terjadi. Dengan tanahnya 250 meter persegi, total biaya bangunan, saya pikir kalau nggak salah ini sekitar 4 miliar, kita bisa kumpulin gitu. Oke. Itu solusinya ya. Jadi salah satu yang mungkin apalagi kalau ada bantuan pemerintah lebih cepat lagi sih Pak ya terrealisasi. Oke Bang Marco, makasih banyak ya Bang ya. Ini perspektifnya Bang Marco ini sebenarnya ngejawab sedikit Bang. Nanti kalau misalnya ada yang perlu saya pikir udah menjawab dasar. Kalau ceritanya Gen Z ini Bang, rata-rata ini kan ngeluh soal harga rumah yang terus menerus naik gitu kan, sampai beberapa itu cerita bahwa nggak mau nikah Bang. Kayak gitu. Ini kan mengkhawatirkan gitu ya. Hanya karena harga rumah. Padahal problem. Menurut saya baik sih dari segi lingkungan. Satu-satunya jalan kalau kita mau menyelamatkan bumi, termasuk menyelamatkan diri kita, adalah mengurangi penduduk manusia. Iya. Nikah tuh ini Bang. Tapi itu berat bagi banyak orang. Itu nanti beda konteks, beda tema gitu kan. Makasih ya Bang Marco sekali lagi. Sama-sama, oke. Kawan-kawan bengkel dan kawan-kawan Papanomics. Jadi seperti itulah cerita tentang perumahan kita hari ini.
Jadi semoga nih mumpung isunya lagi panas, apalagi kemarin Pak Prabowo tuh berkali-kali tuh Bang bilang kemarin, ya balik lagi untuk angka lagi Bang yang disebutin. Ini jadi sesuatu yang menurut kita, padahal kita ngerti bahwa isu soal krisis perumahan itu tidak melulu hanya soal angka gitu ya. Makasih Bang Marco sekali lagi. Sama-sama, Bang Lengga, terima kasih. ketemu lagi ya di episode berikutnya. Makasih banyak. Thank you Bang. Thank you.